Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Nabila Khaira dengan NIM 2203359. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi turbin angin. Di sini pembahasan saya yang pertama tentang turbin angin yaitu pengertian turbin angin. Nah, yang kedua pengujian tegangan dan arus pada turbin angin Savonius. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan turbin angin. Yang keempat yaitu desain turbin angin. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari turbin angin. Turbin angin merupakan media utama yang dapat digunakan untuk mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik. Turbin angin yang banyak digunakan yaitu turbin pada sumbu horizontal untuk menghasilkan energi listrik yang besar. Energi angin merupakan salah satu energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Salah satu bentuk dari pemanfaatan energi angin yaitu sebagai sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik. Namun, ini pemanfaatan energi angin terkhususnya di Indonesia belum maksimal. Hal ini dikarenakan mahalnya pembuatan turbin angin. Sebenarnya pemanfaatan energi angin sebelumnya bukan barang baru lagi. Semenjak 2000 tahun lalu, teknologi pemanfaatan sumber daya angin dan air sudah dikenal manusia dalam bentuk kincir angin. Selain ramah lingkungan, sumber energi ini juga selalu tersedia setiap waktu dan memiliki masa depan yang menguntungkan. Kini, sebagian besar negara maju di Eropa dan Amerika Serikat telah memanfaatkan sumber energi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Di sini rumusan yang masalah pertama yaitu apakah pengertian turbin angin itu. Yang kedua yaitu bagaimana pengujian tegangan dan arus pada turbin angin Savonius. Yang ketiga yaitu bagaimana kelebihan dan kekurangan turbin angin. Yang keempat yaitu bagaimana desain turbin angin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya tentang turbin angin yaitu untuk mengetahui bagaimana pengertian turbin angin. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pengujian tegangan dan arus pada turbin angin Savonius. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan turbin angin. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana desain turbin angin. Di sini saya akan menjelaskan pengertian turbin angin. Turbin angin itu merupakan media yang dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik. Untuk menentukan performa pembangkit listrik tenaga angin, salah satunya dipengaruhi oleh desain turbin angin. Secara garis besar, turbin angin terbagi atas turbin pada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Kini, turbin angin lebih banyak digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan listrik masyarakat dengan menggunakan prinsip konversi energi dan menggunakan sumber daya alam yang dapat memperbarui yaitu angin, walaupun sampai saat ini pembangunan turbin angin masih belum dapat menyaingi pembangkit listrik konvensional. Kebanyakan turbin semacam itu dioperasikan di lahan khusus yang disebut ladang angin atau wind farm di negara-negara Eropa. Turbin angin itu sendiri merupakan media utama yang dapat digunakan untuk mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik. Desain turbin angin yang baik menentukan performa pembangkit listrik atau disebut PLTB. Pada umumnya, turbin angin yang banyak digunakan yaitu turbin pada sumbu horizontal karena menghasilkan energi listrik yang besar. Tetapi, turbin pada sumbu vertikal menjadi alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Hal ini dikarenakan pengembangan tentang VAWT diarahkan pada pembuatan yang ekonomis, seperti VAWT dapat beroperasi pada kecepatan angin yang rendah, dapat dioperasikan pada ketinggian yang mendekati permukaan daratan, dan juga material baling-baling turbin yang tidak mahal. Pengembangan turbin angin kecil tidak semata-mata mempertimbangkan nilai ekonomi, namun lebih pada independensi dan stabilitas harga energi dan kontribusi terhadap lingkungan yang lebih bersih. Kebanyakan turbin angin itu dioperasikan di lahan khusus yang disebut ladang angin. Pada tahun 2005, energi angin menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih dan sekaligus berfungsi mengurangi emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh perangkat sumber energi sebelumnya di negara-negara Eropa. 7 tahun belakangan ini,
kapasitas energi angin terpasang di Eropa melonjak hingga 40% per tahun. Dan saat ini kapasitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 5 juta kepala keluarga. Diperkirakan bakal memiliki kapasitas 40.000 megawatt yang dapat mencakupi kebutuhan listrik untuk 50 juta kepala keluarga pada tahun 2010. Di sini selanjutnya materi tentang pengujian tegangan dan arus pada turbin angin Savonius. Pengujian tegangan dan arus pada turbin angin Savonius bertujuan untuk mengukur kinerja dan efisiensi sistem dalam mengonversi energi angin menjadi energi listrik. Berikut adalah langkah-langkah umum yang bisa dilakukan dalam pengujian ini. Yang pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan terdiri dari turbin angin Savonius. Pastikan turbin sudah terpasang dengan baik dan siap beroperasi. Nah, yang kedua yaitu multimeter. Digunakan ini untuk mengukur tegangan volt dan arus atau ampere. Yang ketiga yaitu anemometer, di mana anemometer itu untuk mengukur kecepatan angin yang mempengaruhi kinerja turbin. Yang keempat yaitu beban listrik, di mana beban dapat berupa resistor atau lampu untuk meniru konsumsi daya. Nah, yang terakhir yaitu kabel penghubung. Di sini guna kabel penghubung untuk menghubungkan turbin dengan multimeter dan beban. Selanjutnya langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pengujian yaitu yang kedua yaitu proses pengujian. Terdiri dari pengaturan posisi, di mana tempatkan turbin angin itu di lokasi yang memiliki akses angin dengan kecepatan stabil. Nah, yang kedua yaitu pengukuran kecepatan angin. Gunakan anemometer untuk mencatat kecepatan angin di sekitar turbin. Yang ketiga yaitu pengukuran tegangan. Pengukuran tegangan digunakan hubungan multimeter ke terminal keluaran turbin untuk mengukur tegangan yang dihasilkan, biasanya dalam satuan volt. Nah, selanjutnya itu pengukuran arus, di mana arus listrik yang dihasilkan dengan menghubungkan multimeter dalam mode pengukuran arus dalam satuan ampere. Selanjutnya pengujian dengan beban. Sambungan turbin ke beban listrik dan lakukan pengukuran ulang untuk mengetahui tegangan dan arus ketika ada beban. Ini akan memberi gambaran tentang efisiensi turbin ketika digunakan dalam aplikasi praktis. Di sini pengertian turbin Savonius adalah salah satu turbin paling sederhana. Secara aerodinamis, turbin ini adalah perangkat tipe seret yang terdiri dari 2 atau 3 bilah atau vertikal setengah silinder. Pada perkembangannya, turbin Savonius banyak mengalami perubahan bentuk rotor seperti desain rotor yang berbentuk huruf U sehingga berbentuk huruf L. Turbin angin Savonius bekerja karena perbedaan gaya yang diberikan pada setiap blade. Bilah bawah bagian cekung ke arah angin menangkap angin udara dan memaksa bilah untuk berputar di sekitar poros vertikal tengahnya. Sedangkan bilah atas bagian cembung ke arah angin mengenai bilah dan menyebabkan angin udara dibelokkan ke samping. Di sini dapat persamaannya yaitu P out sama dengan T dikali W, di mana P out itu daya yang dihasilkan oleh kincir angin dalam satuan watt, T itu torsi pada rotor, omega itu kecepatan sudut. Selanjutnya materi tentang kelebihan dan kekurangan turbin angin. Di sini terdapat 4 kelebihan turbin angin. Yang pertama yaitu sumber energi terbarukan, yang kedua yaitu ramah lingkungan, yang ketiga yaitu biaya operasi rendah, nah yang keempat yaitu diversifikasi energi. Selanjutnya kekurangan turbin angin. Kekurangan turbin angin itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ketergantungan pada cuaca. Yang kedua yaitu dampak visual dan kebisingan. Yang ketiga yaitu biaya awal tinggi. Yang keempat dampak ekologinya. Yang kelima ruang yang dibutuhkan. Di sini yang dimaksud dengan dampak ekologi yaitu turbin angin bisa berisiko bagi burung dan kelelawar yang terbang di sekitar area bilah.
Nah, di ruang yang dibutuhkan yaitu turbin angin skala besar membutuhkan lahan yang luas yang mungkin tidak selalu tersedia. Selanjutnya kita masuk ke desain turbin angin. Turbin angin itu didesain dalam dua tipe besar, yakni turbin dengan sumbu putar horizontal dan turbin dengan sumbu putar vertikal. Turbin sumbu horizontal memiliki rotor dan motor listrik di bagian atas menara. Sumbu ini diarahkan pada arah angin. Kebanyakan sudut turbin menghadap ke arah angin yang datang untuk menghindari turbulensi akibat terhalang oleh menara turbin. Nah, di sini terdapat gambar turbin layar berputar, gambar 2. Nah, di sini gambar 3 yaitu turbin Darius. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang dari gambar-gambar tersebut. Gaya-gaya angin yang bekerja pada sudut kincir sumbu horizontal terdiri atas 3 komponen, yaitu gaya aksial, gaya tangensial. Di mana gaya aksial yaitu gaya yang mempunyai arah sama dengan angin. Sedangkan gaya tangensial menghasilkan momen bekerja tegak lurus pada radius dan merupakan gaya produktif energi kinetik. Angin diperoleh berdasarkan energi kinetik sebuah benda dengan massa dan kecepatan.